Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il yang dari isim domir itu dibagi dua. Ada yang berupa lil hadir, ada yang berupa lil ghaib. Dari lil hadir ini dibagi dua lagi, yaitu yang berfaedah lil mutakalim, lalu yang berfaedah lil mukhatab. Dari yang berfaedah lil mutakalim ini dibagi dua lagi, yaitu mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Dari mutakalim wahdah dibagi dua, ada yang amilnya berupa fi'il madhi, ada yang amilnya berupa fi'il mudhari'. Contoh yang amilnya berupa fi'il madhi nahu darabtu. Maknanya mukul sapa ingsun. Daraba ini adalah amil yang berupa fi'il madhi, fa'ilnya yaitu berupa tu, yaitu isim domir mutaharik, yaitu domir mutasil yang berfaedah mutakalim wahdah. Kalau dijadikan domir munfasil maka berupa lafadz ana. Dari contoh amil yang fa'il yang amilnya dari fi'il mudhari adalah adribu. Maknanya mukul sopo ingsun. Ini fa'ilnya adalah berupa domir yang dirupakan di awal, yaitu di huruf mudhara'ah, yaitu berupa hamzah, yang faedahnya adalah lil mutakalim wahdah. Jadi adribu ini domirnya, fa'ilnya berupa domir, ini kalau dimunfasilkan adalah lafadz ana. Lalu dari domir mutakalim yang ma'al ghair ini dibagi dua. Kalau ambilnya yang berupa fi'il madhi, ini contohnya adalah nahu dorob na, maknanya mukul sopo kita. Doroba ini adalah fi'il atau ambilnya berupa fi'il madhi, yang mana fa'ilnya berupa domir na, yaitu domir yang mutaharik, dan yaitu domir yang mutakalim ma'al ghair. Ini kalau dijadikan domir munfasil berupa nahnu. Dari fa'il domir yang mutakalim ma'al ghair, yang amilnya fi'il mudhari, contohnya adalah nadribu, yang ditunjukkan dengan huruf mudhara'ah di depan, itu pakai nun. Ini kalau dirupakan fa'ilnya, kalau domir ini dirupakan dengan jadikan domir munfasil maka sama, yaitu nahnu. Jadi nadribu mukul sopo kita, atau sedang mukul sopo kita. Lalu dari lil hadir yang kedua adalah yang berfaedah lil mukhatab. Nah, faedah lil mukhatab ini kalau kita dibagikan dua amilnya, maka ada amil yang berupa fi'il madhi dan ada amil yang berupa fi'il mudhari'. Dari amil yang berupa fi'il madhi ini contohnya, yaitu dari yang mukhatab adalah darabta, di mana lafadz daraba adalah fi'il madhi, fa'ilnya berupa dhamir ta yang faedahnya adalah lil mukhatab. Kemudian mukhatab ini kalau darabta ini kalau didomirkan mufasil adalah anta. Lalu darabti yang maknanya mukul sapa sira wadon. Ini kalau dimunfasilkan domirnya adalah anti, darabanya adalah fi'il, fa'ilnya adalah domir ti, yaitu untuk mukhatabah. Kemudian darabtuma, ini sama juga mukhatab, cuma ini faedahnya adalah untuk yang tasniyah, mukul sapa sira wong loro. Ini kalau dimunfasilkan domirnya berbunyi antuma. Darabtuma ini antuma, karena memang di sini ada dua, yang satu bisa digunakan untuk mukhatab laki-laki dua dan mukhatabah perempuan dua.
sama dengan fa'ilnya berupa tuma. Kemudian darabtum, daraba adalah fi'il, fa'ilnya adalah dhamir tum, yaitu maknanya mukul sapa sira kabeh. Ini mukhatabin untuk laki-laki. Dhamir ini munfasik mutasil, kalau dimunfasilkan adalah dhamirnya antum. Kemudian darabtunna, mukul sapa sira wadon kabeh, wadon sira wadon akeh. Ini kalau dimunfasilkan dhamirnya adalah antunna, antunna. Di mana lafadz daraba adalah fi'il, fa'ilnya adalah berupa tunna yang merupakan mukhatabah jama' yang muannats. Kita lihat di sini di tengahnya, darabta adalah mukhatab yang mufrad, darabti mukhatabah yang mufradah, kemudian darabtuma mukhatab yang tasniyah, darabtuma lagi yang mukhatabah yang tasniyah untuk perempuan karena sama. Kemudian untuk darabtum adalah mukhatab yang jamak muzakkar, artinya untuk mukhatab tapi untuk laki-laki. Kemudian darabtunna yang mukhatabah yang jamak yang muannats, artinya untuk kalian semua tapi yang untuk perempuan. Ini diambil dari fiilnya yang berupa fiil madhi semua. Lalu yang kedua, yang fa'il mukhatab, kalau contohnya di fa'ilnya berupa dhamir yang faedah lil mukhatab, sementara ambilnya diambil dari fiil mudhari. Maka lafadz yang pertama kalau madhinya adalah darabta, maka mudhari'nya adalah tadribu. Manane lagi mukul sapa sira. Jadi lafadz tadribu di sini dhamirnya adalah dirupakan dengan huruf mudhara'ah yaitu ta. Sama ini kalau dimunfasilkan ya anta nih, sama dengan ini anta. Kemudian yang kedua tadi kalau fi'il madhinya darabti, maka kalau untuk mudhara'ahnya adalah tadribina. Jadi kalau ante utawi sira wadon iku tadribina, mukul sapa sira wadon. Ini sebutannya adalah mukhatabah yang mufradah, yaitu untuk perempuan. Jadi kalau untuk madhinya darabti, kalau untuk mudhari'nya adalah tadribina. Tadribina masuk kategori salah satu daripada af'alul khamsah. Kemudian yang darabtuma, ini kan ada dua tadi, yang mukhatab tasniyah, mukhatabah tasniyah. Kalau darabtuma ini dari amil yang madhi. Sekarang kalau dari mudhari'nya adalah tadribani. Jadi ini sama juga tadribani. Jadi tadribani ini mukul sapa sira wong loro, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. Dan ini masuk juga salah satu daripada af'alul khamsah. Kemudian dari fi'il madhi yang darabtum, tadi yang dhamirnya kalau dimunfasilkan adalah antum, ini amilnya adalah fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya adalah tadribuna. Jadi lagi mukul sapa sira kabeh wong lanang. Ini dirupakan dari tak ya, tapi ada tambahan yaitu wawu jama'. Itu ini termasuk salah satu daripada af'alul khamsah lagi. Kalau yang dari fi'il madhinya adalah darabtunna, maka apabila diambilnya dari fi'il mudhari maka tadribna, yaitu mukul sapa sira wadon akeh. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fa'il isim dhamir lil ghaib. Karena tadi di sini dari awal bahwa fa'il isim dhamir itu ada yang lil hadir, ada yang lil ghaib. Saya pisah di sini. Yang untuk fa'il isim dhamir lil ghaib, kalau amilnya berupa fi'il madhi, saya contohkan seperti ini. Pertama, dari fa'il isim dhamir yang ghaib, satu orang laki-laki. Kalau amilnya berupa fi'il madhi maka bunyinya adalah doroba. Contoh Zaidun doroba. Zaidun utawi Zaid iku doroba mukul sapa Zaid. Ini kalimat sapa Zaid adalah fa'ilnya yang tidak terlihat dan tidak tertulis. Ini ghaib.
karena ini untuk menceritakan keberadaan pemukulan Zaid. Kalau domir ini ditulis dengan domir munfasil adalah huwa. Jadi misalkan Zaidun utai Zaid ikut doroba mukul sapa huwa Zaid. Kalau ditulis, tapi sementara ini adalah domir mutasil yang tidak ada, yang mudmar ya, yang tersimpan, maka bunyinya seperti ini. Ini dari fi'il madi. Nah, bagaimana kalau ini dari fi'il mudhari'? Nah, kalau dari fi'il mudhari' maka yadribu sama dengan Zaidun yadribu. Zaidun utai Zaid iku yadribu lagi mukul sapa Zaid. Ini kalau amilnya diambil dari fi'il mudhari' dan fa'ilnya berupa dhamir yang berfaedah lil ghaib. Lalu yang kedua, apabila berupa fa'ilnya isim dhamir tapi yang ghaibani, enggak ada semua, yang memukulnya ada dua, maka kalau ambilnya dari fi'il madi adalah doroba. Kita ambil contoh az-zaidani doroba. Az-zaidani utawi Zaid loro iku doroba mukul sopo az-zaidani. Ini kalau dimunfasilkan domirnya adalah huma. Kalau seandainya ditulis az-zaidani utawi Zaid loro iku doroba mukul sopo huma. Cuma ini kan enggak boleh ditulis karena sudah ada domir yang berupa tasniyah di sini, itu pakai alif. Lah, di sini ambilnya berupa fi'il madi dan fa'ilnya berupa domir yang ghaib, yang tidak tampak, yang kalau dimunfasilkan bunyinya adalah huma. Ini namanya fa'il berupa isim domir yang ghaibani lah. Kemudian kalau contohnya dari fi'il mudhari' maka yadribani. Contoh umpama az-zaidani utai Zaid loro iku yadribani mukul karone sopo az-zaidani. Kalau ditulis domirnya adalah huma. Dan ini yadribani merupakan salah satu daripada af'alul khamsah. Lalu yang ketiga, apabila fa'ilnya berupa isim domir tapi yang ghaib, yang jamak muzakkar, artinya ghaib tapi banyak dan untuk laki-laki. Kalau amilnya dari fi'il madi maka berbunyi az-zaiduna dorobu. Dorobunya di sini. Dorobu di sini, dorobu adalah fi'il madi yang mana fa'ilnya berupa domir jamak yang laki-laki. Maka bunyinya adalah dorobu. Contoh az-zaiduna utawi pirang-pirang Zaid iku dorobu mukul sopo az-zaiduna. Kalau dijadikan dhamir munfasil bunyinya adalah hum. Ini faedah ghaib yang ambil dari fi'il mudhari' madi. Kalau dari fi'il mudhari'nya maka berbunyi yadribuna. Contoh az-zaiduna utawi pirang-pirang Zaid iku yadribuna pada mukul sapa az-zaiduna. Kalau ditulis yadribuna hum. Nah, cuman ini kan enggak ada tulis. Jadi dhamir ini berupa fa'ilnya berupa domir jamak yang lil ghaib, yang mana amilnya adalah fi'il mudhari'. Kalau selanjutnya adalah yang mana fa'ilnya berupa isim domir tapi yang ghaibah. Ghaibah yaitu perempuan satu, perempuan satu. Kalau ambilnya dari fi'il madi maka berbunyinya dorobat. Contoh Hindun utawi Hindun iku dorobat mukul sopo Hindun. Kalimat di sini lafadz dorobat, dorobanya adalah fi'il madi. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Berupa domir mutasil yang lil ghaib, yang kembali kepada Hindun, yang dicirikan dengan ta'nis as-sakinah. Ini yang dinamakan dengan ta'nis as-sakinah. Hindun dorobat. Oke. Kecuali kalau kembalinya domir adalah berupa mu'annats majazi, maka boleh dengan ta'nis, boleh juga meninggalkan ta'nis. Contoh asyamsu tolaat, boleh
atau asyamsu tola'a boleh, karena syamsu adalah kategori mu'anats yang majazi. Tapi kalau yang hakiki seperti hindun maka harus dikasih tak taknis. Ini kalau ditulis dengan dhamir munfasil, dhamirnya berupa ya. Ini daraba fil madhi. Kalau dari fil mudhari'nya gimana? Fil mudhari'nya adalah tadribu. Jadi hindun utawi hindun iku tadribu mukul sapa hindun. Tak dengan huruf mudhari'ahnya adalah berupa ta. Yang selanjutnya adalah ghaibatani, yaitu jika fa'ilnya berupa isim dhamir yang ghaib tapi dua, ghaibnya perempuan dua. Jadi mukul sapa wong wadon loro. Kalau amilnya dari fi'il madhi maka bunyinya adalah dorobata. Contoh al-hindani utawi hindun loro iku dorobata mukul sapa al-hindani. Ini kalau didomirkan munfasil sama itu dengan huma. Cuma kalau untuk perempuan ada taknya, kalau untuk laki-laki doroba tidak ada taknya. Tapi ada alifnya sama. Ini doroba fi'il madhi, amilnya, fa'ilnya berupa domir mutasil yang faedah lil ghaib. Kalau untuk fi'il amil yang berupa mudhari maka berbunyi tadribani. Ini masuk kategori salah satu daripada af'alul khamsah, yang mana huruf mudhari'nya adalah pakai ta karena untuk mu'anats. Sebagai tasniahnya adalah ada alif dan nun di sini ya. Terus jika fa'ilnya adalah berupa ghaibah jamu anas, yaitu dia perempuan yang banyak, apabila amilnya dari fi'il madhi maka kita contohkan dorobna. Contoh al-hindatu utawi pirang-pirang hindun iku dorobna mukul sopo al-hindat. Ini kalau ditulis dengan dhamir munfasilnya adalah hunna. Kemudian jika untuk amilnya yang berupa fi'il mudhari maka akan berbunyi yadribna. Contoh al-hindatu yadribna. Jadi al-hindatu utawi pirang-pirang hindun iku yadribna lagi pada mukul sopo al-hindat.